Dia bilang ada 4 azab yang akan menimpa orang Islam, dan ini penjelasan dia. Kata Nabi, kalau mau minta 4 ini. Yang lain akan ikut semua. 4. Kita hafal doanya. Apa yang 4 ini? Ini hadisnya, hadis Muslim, hadis 588. Allahumma inni. Oke, a'udzubika. 1 min adzabi jahannam. Jadi azab Jahannam itu adalah azab yang mengerikan. Modelnya apa saja dia nggak jelasin. Perlu saya jelaskan, Jahannam itu kulit dibakar hingga hangus berulang-ulang. Seperti memakai 2 sandal dari api neraka. Jahannam itu dibuatkan pakaian dari api neraka. Kepala disiram air mendidih. Wajah diseret hingga bersentuhan dengan api neraka. Yang keenam, neraka Jahannam membakar hingga jantung. Waduh, itu diperkirakan panas neraka itu 6.000 derajat Celcius. Panas sekali. Allahumma inni a'udzubika min adzabi Jahannam. Yesus tidak mengajarkan itu terlalu detail. Karena neraka itu bukan diperuntukkan untuk manusia. Karena Yesus datang menyelamatkan manusia itu sendiri dengan pengorbanan karya keselamatan di atas kayu salib. Yang kedua, wa min adzabil qabri. Siksaan yang dialami oleh orang yang meninggal dunia dengan amal buruk. Azab kubur ini merupakan bagian dari akidah Islam yang diperkirakan sebagai perkara gaib. Bentuk-bentuk azab kubur di dalam hadisnya adalah diberi alas dari api neraka. Ditujukan pemandangan neraka. Kubur disempitkan hingga tulang remuk. Ditemani wujud mengerikan. Dipukul palu besi dan tubuh dililit dengan 77 tuban. Tuban itu ular. Ngeri. Maka ketika saya diceritakan, ini waktu SD, diceritakan oleh bibi saya, mama saya, nenek saya yang paling pintar bercerita itu, tentang siksaan kubur, dan ngerinya minta ampun. A'udzubika min adzabi Jahannam wa min adzabil qabri, yaitu siksaan api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari ejekan, hinaan, fitnah hidup dan fitnah kematian. Apa maksudnya? Fitnah hidup dan fitnah kematian adalah kondisi yang dapat menimpa manusia. Nah, gitu gaya saya dulu waktu saya ceramah, waktu masih muslim. Baik saat hidup maupun saat meninggal dunia. Fitnah dapat berupa tindakan menjelekkan orang lain dan menyebarkan informasi negatif. Fitnah kehidupan dapat berupa melalaikan kematian, terbuai dengan angan-angan, memicu konflik dan perpecahan, mengganggu harmonisasi sosial. Nah, ini manusia-manusia yang senang diceritakan keburukannya. Fitnah kematian seperti sakaratul maut. Nah, ketika Nabi itu sakaratul maut, apa yang dibacakan? Dia mengajarkan untuk akhir kalamihi la ilaha illallah. Mengakhiri ucapan dengan meninggal dunia itu la ilaha illallah. Sementara Nabi itu tidak mengucapkan la ilaha illallah.
ngomong ke somat, bicara jujur. Nabimu tidak mengucapkan seperti dia ajarkan akhir kalam, la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengakhiri ucapannya dengan la ilaha illallah masuk surga. Ada hidayat, ngaku nggak sesuai dengan ajaran nabimu, ya bolehlah. Dalam Islam, fitnah dapat mendatangkan dosa besar, menjauhkan seseorang dari Allah dan mengurangi pahala. Untuk selamat dari fitnah kehidupan dan kematian, umat Islam harus mengerjakan amal baik seperti sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak punya yang soleh. Saya punya anak yang udah gede, laki semua, soleh semua, jadi saya masuk surga. Mengerjakan pekerjaan dengan tulus, dan itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari fitnah kehidupan, jadi di fitnah hidup. Apakah pendeta Saifuddin Ibrahim difitnah dalam kehidupannya? Ya biarin. Karena menyandang nama Yesus, maka fitnah itu tetap akan muncul sampai saya meninggal dunia. Nggak usah ditakutin. Siapa yang benar di dalam hidup ini? Makanya saya menghindarkan diri dari berbagai macam penyakit duniawi. Saya tidak mau urus uang lagi. Semua sekretaris saya, sekretaris saya, bendahara saya, urus uang pelayanan untuk membantu orang-orang di Indonesia, membantu pelayanan di berbagai negara, bahkan di sini, di Amerika ini. Hanya saya belum mau tampil muka di dalam pelayanan ke orang-orang yang memang nggak mampu itu, saudara-saudara. Memang ada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Nabimu mati dalam keadaan diracun, sahabat-sahabatnya mati di dalam su'ul khotimah, mati di dalam keburukan, mati buruk, mati busuk. Itulah yang disebut dengan su'ul khotimah. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Dajjal itu adalah kedatangannya, nanti Tuhan Yesus akan berantam dengan Dajjal ini, dan pasti dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kedatangan Yesus kedua kali dan memimpin di satu masa 1000 tahun, masa kemuliaan. Seluruh iblis, setan, jin, semuanya itu dibelenggu dan masuk di dalam penjara. Fitnah Dajjal adalah ujian besar yang akan terjadi di akhir zaman dan diprediksikan akan menjadi fitnah terbesar yang pernah dialami umat manusia. Dajjal, sosok yang membawa fitnah dan kehancuran di bumi. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang fitnah Dajjal: akan memiliki pengikut dari berbagai kelompok seperti, ya semuanya, dari mana-mana. Bahkan dari jin, setan, muslim apalagi, itu sumbernya. Nah, siapa Dajjal itu? Donditan, Kainama, yang gitu-gitu, itu Dajjal paling buruk itu. Siapa lagi? Agustan, ya yang begitu-begitu. Yahya Waloni, itu memang itu Dajjal itu. Jadi pengikutnya supaya bermaksiat, Dajjal akan memiliki kemampuan luar biasa seperti berpindah tempat dengan cepat, membawa surga dan neraka, dan menghidupkan orang-orang, katanya. Ya memang itulah. Dajjal itu adalah antikris. Dajjal itu adalah antikris dan tidak berani. Dulu dijelasin di dalam hadis-hadis, dan dosen-dosen saya itu mengajarkan Dajjal adalah antikris. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Dajjal akan muncul ketika agama melemah, ilmu pengetahuan mundur, dan semuanya. Dajjal tinggal di bumi selama 40 hari
tetapi satu harinya terasa seperti setahun. Betapa lamanya Dajjal ini. Nah, ini yang disebut dengan perang Al-Magedon. Nah, nanti Anda kalau pergi ke Israel, ada lembah di sana, itu ada lembah Al-Magedon, di mana Dajjal itu dikalahkan, antikris itu dikalahkan. Dajjal juga akan membawa air dan api, tetapi yang terlihat sebagai air sebenarnya adalah api dan sebaliknya. Itu cerita saya dulu ketika saya mengajar di kelas. Untuk terhindar dari fitnah Dajjal, umat Islam itu kata dia ini memperkuat iman, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, mohon perlindungan dari Allah, membaca doa yang dikhususkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi dahalnya, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini ada 4 hal, dan kira-kira akan ya doanya macam-macam. Hanya kalau di Islam itu doa qomat kamit, ya Nabi qomat kamit, ya Nabi qomat kamit, ya Nabi qomat kamit. Nah, itu doa anti Dajjal namanya. Ya Nabi engkau Dajjal, ya Nabi engkau Dajjal. Jangan lupa like dan subscribe ini pengajaran ini. Saya singgung sedikit-sedikit. Sebenarnya ini pengajaran Islam yang tidak diajarkan oleh kiai-kiai mereka. Betapa pentingnya pengajaran agar kita terhindar dari 4 fakta itu. Tetapi yang jelas ya, Yesus tidak mengajarkan itu, tidak mengajarkan siksaan kubur, tidak mengajarkan bagaimana menghindar dari jahanam. Ikut Yesus selamat. Jadi begitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.